Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Rital Farizi. Di video kali ini, saya akan menampilkan atau membahas mata pelajaran matematika tentang persamaan garis lurus yang bertopik gradien. Ya, selanjutnya kita akan membahas materi persamaan garis lurus yang bertopik gradien. Nah, untuk pembahasannya apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama kita akan bahas tentang definisi dari gradien itu sendiri, menentukan rumusnya, lalu menentukan gradien dari grafik, contoh soal, dan latihannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan definisikan dulu nih gradien itu seperti apa sih. Nah, definisi itu misalkan kita ada sebuah tangga atau mungkin sebuah garis tegak lurus yang seperti gambar sebelah ini. Nah, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki tangga dari tembok tersebut. Jadi gini, kita ibaratkan nih yang tegak ini adalah temboknya, lalu yang panjang ke kanan ini adalah kaki tangganya gitu loh. Nah, tangga-tangganya ini atau anak-anak tangganya ini atau kemiringannya ini adalah disebut dengan gradien. Lalu kemiringan tangga tersebut yang bisa disebut dengan gradien. Jadi yang misalkan yang kalian lihat ada tangga tegak lurus seperti gambar ini, nah anak tangganya ini atau kemiringannya ini disebut dengan gradien. Nah selanjutnya berarti kita dapat menyimpulkan nih. Nah gradien itu apa sih? Gradien itu adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Nah jadi gini. Nah, yang temboknya ini kita ibaratkan adalah Y, lalu ada yang kaki-kaki tangganya ini adalah X-nya. Jadi, dapat kita simpulkan gradien itu sama dengan Y per X atau sama dengan M. Jadi, kemiringannya itu atau anak tangganya ini adalah sebuah gradiennya. Lalu, dengan rumusnya, gradien adalah Y per X sama dengan M. Nah, jadi garis dengan persamaan Y sama dengan MX memiliki gradien yang disebut dengan M. Jadi kalau misalkan dari teman-teman semua nih, kalau misalkan apa sih gradien itu disimbolkan dengan apa? Nah, gradien itu bisa dapat disimbolkan dengan huruf M. Selanjutnya, menentukan gradien bila diketahui persamaan AX ditambah dengan BY sama dengan C. Nah, sebelum itu pasti kalian sudah ingat dong, A, B, dan C ini adalah nilai konstanta. Lalu X dan Y ini adalah variabelnya. Nah, setelah kita ketahui bahwa persamaan Y sama dengan MX ditambah C memiliki gradien yang M. Maka bila diketahui persamaan AX ditambah BY sama dengan C diubah menjadi Y sama dengan MX plus C itu seperti di bawah ini. Nah, AX tambah BY sama dengan C ini adalah rumus awal dari persamaan garis. Nah, itu gimana sih kita mencari gradien? Nah, gradien itu dengan cara kita turunkan. Jadi, AX ini kan tadi kan di sebelah kiri adalah positif. Lalu kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, kalau misalkan di kirinya positif, berarti kalau misalkan pindah ke sebelah kanan menjadi negatif AX. Nah, kan tetap ditambah C. Jadi, C-nya tetap ya, jangan dipindah-pindah kemana-mana. Lalu, gimana sih kita mencari gradiennya atau mencari Y-nya? Nah, mencari Y-nya gimana? Kita ibaratkan BY ini adalah B dikali, titik ini adalah kali, dikali dengan Y. Jadi kalau misalkan di kirinya dikali, kalau pindah ke kanan jadi pembagian. Nah, pembagiannya gimana? Kalau ini adalah penjumlahan, jadi pembagiannya ke satu-satu. Misalkan Y sama dengan minus A per B kali X. Jadi B ini pindah ke A, lalu B-nya ini juga pindah ke C. Jadi misalkan yang tadi B-nya satu udah pindah ke A, jadi B-nya satu lagi juga pindah ke C. Nah, sudah seperti ini. Nah, mana sih gradiennya? Gradiennya itu yang minus AB. Jadi, setiap gradien itu gimana sih cara mudahnya untuk mencari gradien? Jadi, kalau mencari gradien itu pokoknya yang ada variabel X-nya. Jadi, kalau misalnya ada variabel X-nya, ya ini berarti diketahui gradiennya. Nah, kesimpulannya adalah gradien persamaan garis AX ditambah BY sama dengan C adalah negatif AB. Itu. Untuk selanjutnya kita akan coba nih contoh soalnya. Yang pertama, tentukan gradien dari persamaan garis berikut.
Kita yang A dulu nih. Kita coba yang A nih. Yang A itu kan 2Y sama dengan 5X minus 1. Jadi kita turunkan dulu. Jadi 2X, 2Y maaf, sama dengan 5X minus 1. Nah, gimana caranya kita mencari gradiennya? Gradiennya itu adalah kita pindahkan dulu nih, kita ibaratkan 2Y ini adalah 2 dikali Y sama dengan 5X minus 1. Jadi Y sama dengan 5X minus 1. Nah, 2 ini kan kalau misalkan di kirinya perkalian, pindah ke kanan jadi pembagian. Jadi ininya per 2 dan sini juga per 2. Nah, mana gradiennya? Nah, gradiennya itu adalah setiap yang ada X-nya, ada variabel X, maka disebut dengan gradien. Berarti 5 per 2-nya ini adalah gradien. Berarti ini adalah itu M. M ini adalah gradien, jangan lupa. Nah, selanjutnya nih. Selanjutnya nomor yang kedua nih, yang di sebelah sini coba. Kita coba di sebelah sini. 3X minus 4Y sama dengan 10. Nah, hapus dulu. Hapus. Berarti sama dengan 10. Nah, gimana caranya? Kalau misalkan bisa seperti ini. Caranya adalah kita pindahkan dulu nih 3X ini. 3X ini pindahkan ke sebelah kanan. Nah, jadi gimana? Minus 4Y. 4Y tetap kita tulis. 4Y sama dengan 10. Yang tadinya positif pindah ke kanan jadi negatif. Jadi negatif 3X. Nah, udah gini gimana? Nah, kita kan mencari gradien. Gradien itu kan berarti rumusnya Y sama dengan MX kali ditambah C. Jadi, kita akan mencari Y-nya. Nah, gimana cara Y-nya? Kita ibaratkan minus 4Y ini adalah minus 4 dikalikan dengan Y. Jadi gimana? Nah, kalau misalkan di kirinya dikali, pindah ke kanan jadi pembagian. Jadi gimana? Tulisnya Y sama dengan 10 dikurang 3X. Nah, begini gimana? Nah, kan tadi kan ada 4 nih. Jadi kalau misalkan di kirinya perkalian, pindah ke kanan jadi pembagian. Jadi ditulisnya minus 4. Di sini juga ditulisnya minus 4. Nah, jadi gradiennya mana? Nah, gradien itu adalah, ingat-ingat nih, gradien itu setiap angka yang ada variabelnya. Berarti gradien ini adalah ini. Tapi yang lain jangan lupa, gradiennya itu kan berarti M sama dengan minus 3 per minus 4. Nah, ini bisa disederhanakan ke? Bisa disederhanakan. Kalau misalkan nih dicoret. Jadi hasilnya 3 per 4. Jadi ini adalah gradien dari 3X minus 4Y. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan dulu nih gradien dari grafik. Kita akan menentukan nih gradien dari grafik tersebut nih. Nah, gimana caranya menentuinnya? Misalkan nih gradien garisnya yang melalui titik 0,0 dan titik X, Y. Maka gradiennya adalah M sama dengan Y per X. Nah, gimana sih kalau misalkan kalian bingung seperti ini? Jadi, gimana sih cara nentuin gradien dari grafik? Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan gradiennya di titik 0, pusatnya di titik 0, dan titiknya adalah X, Y, jadi gradiennya gampang. Kalau misalkan ini adalah X dan Y-nya, kita ibaratkan 4,2 ini, X-nya itu 4, Y-nya itu 2. Nah, gimana cara gradiennya? Berarti M sama dengan 4, kebalik 2 per 4. Nah, gradiennya berapa? Sama dengan, karena ini bisa dikecilkan, jadi 1 per 2. Mudah kan? Mudah sekali, alhamdulillah. Semoga bisa ya untuk menentukan gradien dalam grafik ini. Nah, selanjutnya coba kita latihan. Nah, latihannya gimana? Tentukan gradien garis
K, garis K yang ini, garis K yang ini, garis K nih, garis K nih, garis K berarti yang ini nih, yang warna biru, yang melalui titik 0, titiknya 0 dan 3,2. Nah, gimana caranya? Berarti kan tadi rumusnya jangan lupa M sama dengan Y per X. Nah, gimana berarti cara nyari gradien titik K? Berarti tulis saja M sama dengan Y per X. Nah, Y-nya berapa tadi? Berarti kan kita harus tentuin dulu nih. Y-nya itu 2 dan X-nya ini 3. Berarti kita terus ini dulu, jangan lupa. Ini X, ini Y. Berarti sama dengan 2 per 3. Sip. Nah, ini adalah gradien dari garis K. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nih gradien garis dari L yang melalui titik 0,0 dan minus 3,3. Jadi mana L? Garis L itu yang ini ya, yang abu-abu, ini yang abu-abu. Nah, kita tentuin dulu nih X-nya mana, Y-nya mana. Nah, X-nya berarti kan minus 3 dan Y-nya adalah 3. Nah, jangan lupa rumus awalnya. Gradien adalah Y per X. Nah, Y-nya berapa tadi? 3 per, nah, X-nya berapa? Minus 3. Jadi, minus 3. Nah, ini bisa dikecilkan, bisa menghasilkan minus 1. Gitu, untuk mencari gradien dalam garis. Nah, gimana sih kita selanjutnya nih? Kita akan menentukan nih gradiennya yang melalui 2 titik. Nah, 2 titiknya di mana? Yang satu ada X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, gradien garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah M sama dengan segitiga dari Y per, atau delta dari Y. Ini yang segitiga ini kita ibaratkan sebagai delta. Kita sebut dengan delta. Lalu delta Y per delta X sama dengan Y2 kurangi Y1, maaf ini salah ketik. Dikurangin Y1 per X2 dikurangi S1. Nah, seperti ini nih kita contohkan nih. Nah, seperti gambar di bawah ini kan X1, Y1 berarti titik A nih. Nah, X2, Y2 adalah titik B. Nah, kita akan mencari gradien dari ini. Nah, rumusnya adalah delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, udah gini gimana? Udah gini, berarti kita langsung masukkan ke rumusnya. Tinggal kita tipikal pindah ini. X1-nya misalkan kita kasih contoh. Berarti misalkan kita diketahui X1-nya gini. X1-nya itu 2,3. Lalu X2-nya 6,9. Nah, berarti ini kita tentuin dulu nih X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Lalu kita masukkan yang nilai ini, yang ada nilai ini, kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Nah, masukin gimana? Berarti M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 berapa tadi? Y2 berarti 9. 9 dikurang Y1. Y1 berapa? 3. Berarti dikurang 3 per berapa X2-nya tadi? X2-nya adalah 6. 6 dikurang tadi berapa? Y1-nya 2. Berarti 2. Sama dengan berapa sama dengan 6 per 4. Ini bisa dikecilkan nggak? Bisa dikecilkan menjadi 3 per 2. Nah, jadi seperti ini ya cara untuk mencari gradien garis yang melalui 2 titik yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah menentukan
garis yang melalui sebuah titik X1, Y1 dengan gradien M. Maksudnya, misalkan diketahui nih, kita gimana caranya mencari gradiennya kalau misalkan sudah diketahui nih X1 titiknya X1, Y1 dengan gradien M. Nah, gimana caranya untuk menentukan persamaan garis tersebut? Perhatikan langkah berikut ini. Yang pertama nih, langkah A nih. Substitusikan titik X1, Y1 ke persamaan Y sama dengan MX. Nah, Y sama dengan MX, berarti Y sama dengan MX ditambah C. Nah, kita masukkan nih X1 dan Y1-nya. Jadi Y-nya ini kita ganti dengan Y1. Lalu X1, yang X ini kita ganti dengan X1. Jadi sama dengan Y1 sama dengan MX1 ditambah C. Nah, C sama dengan Y1 dikurang MX1. Nah, yang kedua gimana? Substitusikan nilai C ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, Y sama dengan MX plus C sama dengan Y sama dengan MX. Nah, C yang tadi kita ganti nih dengan yang tadi yang sudah kita ketahui di sini. C yang di sini kita ganti dengan yang di sini. Jadi Y sama dengan MX ditambah Y1 dikurang MX1. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita samakan Y sama dengan Y, X sama dengan X. Berarti Y dikurang Y1 sama dengan MX dikurang MX1 dikali dengan M. Nah, Y sama dengan jadi Y min Y1 sama dengan M X dikali dengan X min X1. Nah, tadi mohon maaf tadi M-nya tertulis. Jadi garis tambahan M-nya. Jadi tulis saja Y min Y1 sama dengan MX min MX1. Lalu menghasilkan nih, kita pecah nih. Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurang X1. Nah, jadi dapat kita simpulkan persamaan garis melalui titik X1, Y1 dengan gradien M adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, jadi seperti ini ya caranya untuk mencari garis yang melalui sebuah titik yang dimana X1 dan Y1-nya sudah diketahui dan gradiennya juga sudah diketahui. Gimana cara mencari garisnya? Seperti itu. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.